Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi ini kita akan belajar latihan soal PPKN kelas 11 bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, uji kompetensi 2. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia agar channel PPKN Indonesia semakin maju dalam membantu untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita mulai latihan soal PPKN kelas 11 bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, uji kompetensi 2. Soal bagian A. Pilihlah jawaban yang paling benar. 1. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setiap lembaga peradilan memiliki dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lembaga peradilan dengan dasar hukum yang tepat ditunjukkan oleh pilihan A. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara. B. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama. C. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Umum. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Peradilan Militer. E. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya B. Soal nomor 2. Bacalah wacana berikut. Pak Denny berprofesi sebagai pengacara. Pak Denny menganggap bahwa peraturan daerah kota X tentang perparkiran bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Pasal dalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa hilang atau rusaknya barang dalam kendaraan menjadi tanggung jawab pemakai parkir. Ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal dalam undang-undang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan wacana di atas, Pak Denny dapat melakukan uji material peraturan daerah tersebut kepada A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. Bacalah wacana berikut. Tanah di daerah X kini menjadi sengketa. Masyarakat di daerah X mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah dari pemerintah daerah. Suatu hari Pak Dodit
mendatangi daerah X. Pak Dodit mengaku menjadi pewaris tunggal tanah tersebut. Akan tetapi, Pak Dodit tidak mampu menunjukkan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut. Apabila penyelesaian masalah tidak mampu diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Usaha Negara. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Pengadilan di lingkungan peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Pengadilan militer berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan terdakwa A. Prajurit dengan pangkat kapten ke atas, B. Prajurit dengan pangkat mayor ke atas, C. Prajurit berpangkat kapten ke bawah, D. Prajurit berpangkat mayor ke bawah, E. Seluruh prajurit di lingkungan militer. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh A. DPR, MPR, dan KY, B. MA, DPR, dan MPR, C. MA, KY, dan Presiden, D. MA, DPR, Presiden, E. DPR, MPR, dan Presiden. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Bacalah berita berikut. Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan langkah untuk mengantisipasi pencurian di sekolah. Dalam 3 hari terjadi 3 kasus pencurian komputer jinjing dan proyektor di sekolah. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Berdasarkan kutipan di atas, pelaku dapat diproses di pengadilan umum dengan alasan A. Tindakan yang dilakukan tergolong perbuatan pidana, B. Tindakan yang dilakukan tergolong perbuatan perdata, C. Menghambat tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Tindakan pencurian dilakukan dalam kurun waktu berturut-turut, E. Pencurian di sekolah mengganggu ketenangan warga sekolah. Nya A. 7. Indonesia adalah negara hukum. Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada A. Pasal 1 ayat 3, B. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 18B ayat 2, D. Pasal 24 ayat 2, E. Pasal 24A ayat 1. Kita lihat jawabannya. D. Nomor 8. Pak Hasan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Provinsi X.
Berdasarkan hasil pemilihan umum, Pak Hasan meraih suara 5% dari total suara dalam pemilu. Pak Hasan merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh beberapa kandidat lain. Pak Hasan tidak terima dengan hasil perolehan pemilu. Permasalahan Pak Hasan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaitu A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita lihat jawabannya. Jawabannya D. Nomor 9. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan auditor. Kedua pihak berselisih terkait diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Perbedaan pendapat antara kedua pihak dapat diselesaikan melalui A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Pengadilan Militer Utama, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawabannya D. Sepuluh. Perhatikan gambar berikut. Setiap lembaga peradilan memiliki wewenang berbeda-beda. Pengadilan seperti gambar tersebut memiliki wewenang A. Mengadili sengketa antara pengadilan atau lebih, B. Memutus perkara militer pada tingkat pertama dan terakhir terkait perkara pidana, C. Memeriksa dan memutus perkara dengan terdakwa berpangkat kapten ke bawah, D. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, E. Memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa berpangkat mayor ke atas. Jawabannya A. Soal bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal ... ayat ... Pasal 24 ayat 1. Soal selanjutnya. Nomor 2. Dalam tingkatan peradilan nasional, pengadilan di atas termasuk pada tingkat pertama. Tiga, lembaga peradilan yang berkedudukan di tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Khusus. 5. Pembatalan putusan ataupun penetapan pengadilan yang berasal dari keseluruhan lingkungan peradilan disebut 6. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden merupakan pengadilan tingkat pertama.
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata merupakan wewenang pengadilan tertinggi. 8. Partai X memiliki visi dan misi yang tidak sejalan dengan konstitusi negara. Akibatnya, Partai X terpaksa dibubarkan. Lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hukum merupakan kegiatan dalam proses peradilan pada tahap penyelidikan. 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 merupakan salah satu dasar hukum peradilan di Indonesia yang mengatur tentang pengadilan anak. Selanjutnya, soal bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Dirjen Pajak dengan perusahaan X sedang bersengketa. Persengketaan itu bermula dari surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final untuk masa pajak Januari sampai Desember 2019. Kurang bayar PPh final ini terkait pengalihan piutang. Apabila kedua pihak bersepakat membawa perselisihan ke jalur hukum, apa lingkungan peradilan yang berhak memutus perkara tersebut? Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan. Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Soal nomor 2. Bacalah wacana berikut. Sofyan sebagai pemilik hak cipta atas hasil penelitiannya merasa tidak dilindungi undang-undang. Salah satu pasal undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan pasal tentang hak mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai orang sadar hukum, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan Sofyan? Sofyan sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan adanya pasal dalam undang-undang. Sofyan dapat mengajukan uji material pasal dalam undang-undang yang dimaksud. Hakim konstitusi akan memeriksa berkas permohonan dan menyelenggarakan sidang putusan. Hakim konstitusi dapat memutuskan, menerima atau menolak putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan semua pihak harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 3. Setiap lingkungan peradilan nasional memiliki dasar hukum. Apa saja dasar hukum yang menjadi landasan keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung? Dasar hukum keempat lingkungan peradilan di Indonesia. A. Lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. B. Lingkungan peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. C. Lingkungan peradilan militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. D. Lingkungan peradilan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 4. Secara institusional, peradilan di Indonesia terdiri atas 3 tingkatan. Jelaskan hubungan ketiga tingkatan tersebut. Peradilan di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, pengadilan negeri, tingkat kedua, pengadilan tinggi, dan pengadilan kasasi, Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Putusan dari pengadilan pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan kedua. Apabila pihak yang berperkara tidak sependapat, hasil banding yang telah diputuskan di pengadilan tingkat kedua dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nomor 5. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Apa makna kata bercetak miring pada pernyataan tersebut? Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan tersebut langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Ya, demikian teman-teman pembahasan soal uji kompetensi 2 bab 3. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.